Kita akan belajar sesuatu tentang bagaimana kita menemukan Tuhan di dalam penderitaan. Wah, mungkin bagi sebagian kita, bagaimana kita menemukan Tuhan dalam penderitaan? Kita akan baca Ayub 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan coba belajar dari ayat-ayat ini supaya kita bisa mengerti bagaimana kita bisa menemukan Tuhan bahkan di dalam penderitaan kita sekalipun. Ya, Ayub 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca yang pertama, Bapak Ibu Saudara akan baca yang kedua, kita akan bergantian sampai ayat yang ke-6. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri, maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka aku akan tunjuk bagimu. Aku akan menanyai Engkau supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam pergumulan. Nah, hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh terbesar di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Ayub dikenal sebagai seseorang yang sangat saleh dan menjadi teladan dalam menghadapi penderitaan. Namun justru orang sebaik Ayub justru mengalami penderitaan yang luar biasa. Ia kehilangan anak-anak, harta benda, kesehatannya hancur, bahkan istrinya dan sahabat-sahabatnya pun mengecewakan dia. Nah, mari kita lihat sejenak latar belakang dari kitab Ayub dan bagaimana sampai pada akhirnya Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 ini kemudian muncul. Nah, kitab Ayub termasuk dalam maaf ya tulisannya terlalu kecil. Kitab Ayub termasuk dalam bagian kitab hikmat bersama dengan Amsal, Pengkhotbah, Mazmur dan Kidung Agung. Isi dari kitab Ayub ini menyoroti tentang penderitaan orang benar, sebuah tema yang menjadi misteri yang sangat besar dalam iman orang Israel maupun iman kekristenan sampai hari ini. Kadang-kadang kita bertanya, kita sudah hidup benar, kenapa masih menderita? Benar atau betul? Ya. Tokoh utamanya adalah Ayub, seorang laki-laki yang digambarkan saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Namun meskipun saleh, Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia kehilangan harta bendanya, dia kehilangan semua anaknya, dia menderita penyakit kulit yang mengerikan, dihakimi dan disalahkan oleh sahabat-sahabatnya, bahkan orang yang paling terdekat yaitu istrinya sendiri. Tapi semua penderitaan itu bukan karena dosa pribadi Ayub, tapi karena ada percakapan di sorga antara Allah dan iblis. Nanti Bapak Ibu bisa baca dalam Ayub pasal 1 dan 2. Ya, di situ saat lagi ngobrol ya. Iblis menuduh Ayub hanya taat karena dia diberkati. Bagi iblis, kalau misalnya semua yang dia punya, yang Ayub punya itu diambil daripada dia, pasti Ayub tidak akan taat kepada Tuhan. Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tapi melarang Ayub mengambil nyawanya. Nah, pasal 42 menjadi puncak dari kisah Ayub yang dibagi menjadi dua bagian penting. Yang pertama adalah respon Ayub yang baru saja kita baca, dan yang kedua adalah pemulihan keadaan Ayub yang dilakukan oleh Tuhan dalam ayat 7 sampai 17. Tapi pagi hari ini kita hanya akan berfokus kepada pasal 42 ayat 1 sampai 6. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian ini adalah respon terakhir dari Ayub terhadap semua pergumulan yang dihadapinya. Dan respon ini muncul sebelum keadaan Ayub dipulihkan. Dalam ayat 7 sampai ayat 17. Artinya apa? Artinya bahwa pemulihan kadang-kadang bukanlah jawaban yang utama. Ayub menunjukkan bahwa dia sudah menang,
bahkan sebelum keadaannya berubah. Nah, mengapa? Karena gini, kadang-kadang solusi terbaik atas masalah kita bukan sekedar perubahan keadaan, melainkan perubahan pada diri kita sendiri. Karena terkadang penderitaan menjadi sarana, dalam tanda kutip, sarana Allah untuk membuat kita semakin kuat dan teguh dalam iman, membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita, dan membentuk karakter kita semakin serupa dengannya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa solusi dalam sebuah permasalahan dalam kehidupan kita adalah masalah itu hilang, betul? Kita ingin semua pergumulan itu beres, masalah keuangan beres, kesehatan beres, rumah tangga beres, masa depan beres. Kita ingin semuanya beres. Tapi kadang-kadang Tuhan, cara kerja Tuhan bukan seperti itu. Lalu pertanyaannya begini, mengapa orang benar menderita? Pernah kita bertanya seperti itu? Mengapa justru ketika saya semakin dekat dengan Tuhan, saya merasa hidup semakin tidak baik-baik saja? Semakin saya dekat, intim dengan Tuhan, saya cenderung mengalami keadaan yang justru bertolak belakang dengan harapan yang saya harapkan. Nah, kadang-kadang itu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan lihat dari sudut pandang Ayub dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 ini. Nah, paling tidak ada 4 tujuan besar dari sebuah penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita lihat di ayat yang kedua, di situ dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita menyadari betul kedaulatan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ayub berkata, aku tahu. Dia tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dan kalau kita cermati dengan sangat baik Bapak Ibu, ini merupakan sebuah pengakuan iman yang sangat luar biasa. Kenapa? Pengakuan ini keluar dari mulut Ayub justru ketika keadaannya sedang terpuruk. Betul? Ketika keadaannya tidak sedang baik-baik saja, ketika keadaannya justru dalam titik terendah dalam kehidupan Ayub. Mungkin kalau kita berada dalam posisi Ayub, kehilangan segala sesuatu dalam kehidupan kita, ditinggalkan oleh orang-orang terdekat kita, bahkan dihakimi oleh orang-orang terdekat kita. Mungkin kita kemudian akan marah dan bilang, kenapa Tuhan? Kenapa bisa ini terjadi? Saya seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, saya melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin saya lakukan, tapi kenapa ini terjadi? Sekali menggerutu, tidak mengucap syukur keluar dari mulut kita, betul? Dalam keadaan seperti ini, bagi kita mungkin akan sangat sulit untuk kita bersyukur atas kebaikan Tuhan. Itu sebabnya saya katakan ini merupakan sebuah pengakuan iman yang luar biasa dari seorang Ayub. Kenapa? Karena waktu dia berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia sedang berada dalam kondisi titik terendah dalam hidupnya. Bagaimana mungkin dia bisa berkata, tidak ada, Engkau sanggup Tuhan, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Sementara anaknya mati semua, harta bendanya hilang semua, orang terdekatnya meninggalkan dia, teman-temannya justru mengatakan, kamu ada dosa di hadapan Tuhan. Istrinya bahkan mengatakan, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah. Bayangkan, dalam kondisi seperti itu Ayub berkata begini, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Wow. Dan sini kita belajar bahwa Ayub menyadari betul bahwa Allah berdaulat mutlak penuh atas kehidupan Ayub. Amin. Tidak ada rencananya yang gagal. Bahkan penderitaan sekalipun ada dalam kendalinya Tuhan. Penderitaan Ayub yang kita bisa baca dalam Ayub pasal 1 dan pasal 2 tidak terjadi di luar izinnya Tuhan. Itu sangat menarik. Iblis memang menjadi pelaksana kejahatan, tetapi Allah tetap memegang kendali mutlak. Saudara, tidak ada penderitaan yang terjadi secara kebetulan.
tidak ada musibah yang lolos dari perhatian Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, tapi satu hal yang pasti yang harus kita tahu, bahwa Dia tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Amin. Terkadang sebagai orang percaya kita harus memiliki cara pandang yang berbeda, cara pandang melihat dengan cara pandang dari sudut pandang Tuhan. Karena seringkali kita melihat dari sudut pandang kita yang kecil, yang sempit, yang terbatas. Kadang-kadang kita tidak harus selalu bertanya mengapa dan mengapa Tuhan ini terjadi. Tapi kadang-kadang ketika penderitaan itu datang, coba bertanya, Tuhan, apa sih rencana Tuhan buat saya? Apa sih yang Tuhan mau dari saya lewat penderitaan ini? Apa sih yang Tuhan inginkan? Karena kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang memegang kendali atas hidup kita. Dia adalah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim hidup kita, meskipun kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Benar atau betul? Amin. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami penderitaan yang mungkin merasa bahwa Tuhan kayaknya sudah gak sanggup saya ini, sudah terlalu berat ini, percayalah bahwa Allah berdaulat atas kehidupan kita. Allah memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Dan mulailah bertanya, apa rencana Tuhan di balik semua penderitaan ini? Apa rencana Tuhan di balik semua yang saya alami? Tidak perlu bertanya terus mengapa, dan mengapa. Amin. Yang kedua, penderitaan Tuhan izinkan terjadi supaya kita mengakui bahwa hikmat Allah jauh melebihi pikiran kita. Yang percaya katakan amin. Kita harus mengakui bahwa hikmat Allah itu jauh melebihi pikiran kita. Kalau kita baca di dalam ayat yang ketiga dan 4, saya ambil satu terjemahan yang lain, terjemahan firman Allah yang hidup, yang saya pikir sangat cocok dengan konteks dalam kehidupan Ayub. Di situ dikatakan, engkau bertanya, siapakah orang yang demikian bodohnya sehingga ia tidak mau mengakui segala sesuatu tentang Allah. Dengan kata lain, Alkitab mencoba mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengakui segala sesuatu tentang Allah, dia adalah orang bodoh, dengan mengucapkan kata-kata yang tidak berpengetahuan. Dan Ayub berkata, aku Tuhan, akulah orangnya. Aku telah berbuat lancang karena aku telah membicarakan perkara-perkara yang tidak kuketahui dan tidak kupahami, perkara-perkara yang terlalu ajaib bagiku. Seringkali ketika kita mengalami penderitaan, kita melontarkan banyak pertanyaan. Karena di dalam kebingungan kita bertanya, Tuhan, di mana Engkau Tuhan? Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya ibadah, saya doa malam, bahkan kalau ada ibadah Senin sampai Minggu, saya hadir semua. Kenapa Tuhan seperti tidak peduli? Di mana Tuhan? Demikian pula dengan Ayub. Ia terus mempertanyakan, kalau Bapak Ibu baca mulai dari Ayub pasal yang ketiga, ia terus mempertanyakan keadaannya. Tapi menariknya, Tuhan justru tidak jawab langsung. Melainkan kalau Bapak Ibu baca dari pasal 38 sampai pasal 41, Tuhan justru tanya balik sama Ayub, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang justru menunjukkan betapa kecilnya pemahaman manusia tentang siapa Tuhan. Nah saudara, ada hal yang harus kita mengerti, bahwa hikmat Allah jauh melebihi, jauh melampaui pikiran manusia. Amin. Ada hal-hal yang terlalu ajaib untuk kita pahami dalam kapasitas kita sebagai manusia yang sangat terbatas. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti dengan kapasitas kita sebagai manusia yang sangat sedikit. Makanya dalam ayat 3 tadi dikatakan, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengetahuan
pengertian, ayo katakan, aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ketahui. Boleh next Pak, silakan. Nah, Tuhan tidak selalu menjelaskan mengapa. Kadang-kadang kita berusaha untuk tanya Tuhan, gimana sih? Apa yang harus saya lakukan? Kenapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Tapi seringkali Tuhan meminta kita untuk percaya saja sama hikmat Tuhan. Karena ada hal yang tidak bisa kita jangkau dengan pikiran kita yang terbatas. Bahkan seandainya Tuhan menjelaskan sekalipun, kita belum tentu sanggup untuk memahaminya. Amin. Itu sebabnya kita seringkali mempertanyakan Tuhan, mempertanyakan apa yang Tuhan lakukan, mempertanyakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Disinilah iman dibutuhkan. Iman artinya kita mempercayai hikmat Allah meskipun tanpa jawaban. Meskipun hari ini kita berdoa dan kita belum menemukan jawabannya. Meskipun hari ini kita meminta dan Tuhan belum memberikan. Meskipun hari ini kita berdoa supaya Tuhan angkat sakit penyakitku ini dan kemudian kok gak sembuh-sembuh. Disitulah dibutuhkan iman. Karena iman berarti mempercayai Tuhan meskipun tanpa jawaban. Sanggupkah kita? Masihkah kita percaya kepada Tuhan meskipun kita belum mendapatkan jawaban-jawaban doa kita? Sanggupkah kita masih berkata, ya Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku tetap akan memuji Engkau meskipun sampai hari ini mungkin sudah 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita berdoa dan Tuhan belum jawab. Tetap percayalah kepada Tuhan meskipun tanpa jawaban. Karena kadang-kadang jawaban Tuhan adalah justru Dia tidak jawab, untuk Dia melihat apakah kita terus bergantung dan berharap kepada Dia. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang penderitaan diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita semakin mengenal siapa Allah. Ayat 5 ini salah satu ayat yang paling saya suka di dalam Alkitab. Di situ ayat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Sebelumnya Ayub hanya mengenal Allah hanya mungkin lewat doktrin, lewat ajaran-ajaran orang lain, lewat perkataan-perkataan orang lain. Mungkin selama ini kita hanya tahu tentang Tuhan dari kesaksian-kesaksian orang. Kita mungkin tahu tentang Tuhan dari khotbah-khotbah. Kita hanya tahu tentang Tuhan dari cerita-cerita pengalaman-pengalaman orang lain. Tapi kita belum pernah mengalami Tuhan. Karena pengenalan akan Tuhan tanpa pengalaman bersama dengan Tuhan hanya akan menjadi pengenalan yang tidak ada artinya. Melalui penderitaan yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, justru lewat masalah, justru lewat tantangan, justru lewat pergumulan yang begitu berat, Ayub justru berjumpa dengan Tuhan. Makanya saya seringkali dalam beberapa kesempatan ketika melayani, saya katakan jangan alergi dengan penderitaan. Kenapa? Karena penderitaan itu bagian dari kehidupan iman percaya. Yesus saja menderita, masa kita nggak mau? Halo? Yesus saja menderita demi kita, masa kita nggak mau menderita? Karena penderitaan itu bagian dari kehidupan perjalanan kehidupan iman percaya. Karena dengan penderitaanlah iman kita terus diuji dan semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Semakin menderita, saya lupa. Semakin mungkin ketika kita mengalami penderitaan, kita semakin mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa angin sakal, murid-murid tidak tahu kalau itu Tuhan. Tanpa hujan badai, murid-murid tidak kenal siapa yang berjalan di atas air. Kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi penderitaan di dalam kehidupan kita
untuk kita lebih kenal dan mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu Saudara, kami melayani dalam sebuah organisasi misi yang mungkin agak unik bagi sebagian besar orang, karena value kami adalah betul-betul beriman dan mengandalkan Tuhan. Jadi kami para YWMers, dikatakan YWMers, para staff YWM adalah orang-orang yang melayani tanpa dibayar, tapi setiap bulan kami harus bayar. Setiap bulan kami harus bayar. Dan waktu pertama kali saya gabung dengan pelayanan, saya agak shock. 15 tahun yang lalu saya agak shock begitu lulus dari sekolah teologi, melayani sebentar di gereja dan kemudian bergabung dengan pelayanan. Saya agak lain pelayanan. Agak bingung. Kenapa? Karena saya tidak bekerja sama sekali sampai hari ini. Saya tidak pernah bekerja. Apa yang saya lakukan hanya saya melayani Tuhan secara full time dan sepenuh hati saya. Dan kemudian dalam hari ke hari, saya kemudian bertanya, bagaimana caranya Tuhan? Bulan depan harus bayar staff, bagaimana? Bulan depan harus bayar staff, bagaimana? Bulan depan harus bayar staff, bagaimana dengan kebutuhan saya? Ya, kadang-kadang mau beli sabun mandi aja, gak punya duit. Mau beli odol gigi, gak punya duit. Pakai sikat gigi, sampai sudah selebar-lebarnya, gitu. Ya, karena bukan gak ada uang, gak punya uang. Dan itulah penderitaan yang ternyata harus saya alami. Untuk saya kenal siapa Tuhan lebih dalam lagi. Dan sampai hari ini sudah 15 tahun saya ada dalam pelayanan ini. Sampai pada akhirnya saya berkata, ternyata Tuhan itu memang dahsyat. Ketika saya menikah, ada banyak orang yang meragukan, termasuk beberapa hamba Tuhan yang saya kenal. Gimana kamu menghidupi keluarga? Karena istri saya melayani di Malang, di Semarang, ya, dalam sebuah gereja yang cukup besar. Gembalanya adalah seseorang yang punya karunia kesembuhan yang Tuhan berkati luar biasa dengan karunia kesembuhan. Sering melakukan KKR di kota Semarang. Ya. Tapi ketika berhadapan dengan saya secara pribadi, dia bilang begini, gimana caranya kamu kasih makan istri dan anak-anaknya? Saya tatap matanya dan saya bilang, Pak, pasti dengan nasi dan lauk pauk, tidak mungkin dengan bakti dan bumbu, karena calon mertua saya akan diizinkan. Tetapi dalam pernyataan yang mungkin kita anggap itu sesuatu yang saya menyatakan bahwa saya percaya Tuhan pasti akan mencukupkan segala sesuatu. Makanya saya tantang dulu calon istri saya waktu itu. Saya bilang, saya pelayanannya modelnya begini, agak lain. Gimana? Masih mau? Kalau nggak mau, silakan. Boleh tinggalkan saya, nggak apa-apa. Tapi kalau mau, ayo kita melangkah bersama dengan Tuhan. Dan sampai hari ini kami melayani. Tuhan baik. Amin. Kadang-kadang kita harus melalui penderitaan untuk kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kemarin saya sempat katakan kepada seseorang, ya, saya berkata, bagaimana kamu tahu kalau kamu itu bercukupan, kalau kamu tidak pernah mengalami kekurangan? Halo, kamu harus mengalami dulu kekurangan, baru kamu tahu bahwa Tuhan berkati dan kamu cukup. Kamu berdoa minta berkat, tapi kemudian Tuhan kasih hal yang lain. Bagaimana kamu tahu kamu Tuhan itu baik kalau kamu tidak pernah mengalami kebaikan Tuhan? Bagaimana kamu tahu bahwa Dia itu seorang penyembuh kalau kamu tidak pernah sakit? Halo? Bagaimana kalau kita tahu Dia Allah yang berkuasa kalau kita tidak pernah mengalami masalah dan tantangan dalam hidup kita? Itu yang dialami oleh Ayub, dan Tuhan mau kita mengalami itu. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena iman sejati bukan hanya soal tahu tentang Tuhan berdasarkan pengetahuan kita, tapi mengalami Tuhan secara pribadi. Itu yang paling penting. Amin.
Kita nggak akan bisa cerita tentang Tuhan baik, iya dulu, nggak bisa. Karena makanya kita nggak ngalamin Tuhan. Tapi kalau kita mengalami, saya sakit, saya berdoa, saya percaya, saya sembuh, saya kemudian diberkati Tuhan, dan kemudian kita bertemu dengan orang yang punya pengalaman yang sama dengan kita, dan dia kata, hey, saya sudah mengalami, dan saya percaya kamu juga pasti akan mengalami. Kesaksian kita akan menjadi sebuah kesaksian yang hidup, yang akan mengubahkan cara pandang orang lain juga tentang Tuhan. Penderitaan membawa kita ke titik perjumpaan nyata dengan Allah. Kita mulai mengenal Allah bukan hanya dari kata orang. Dulu saya hanya mendengar, wih, di Wahyu itu keren-keren banget. Pemimpin-pemimpin kami itu kalau cerita, waduh, imannya udah kayak bukan lagi memindahkan gunung, memindahkan semua yang bisa dia pindahkan. Imannya luar biasa. Tapi saya hanya sebatas, Tuhan, saya cuma begitu. Saya ingin ngalamin hal seperti itu. Dan Tuhan, oke, yakin, oke. Kalau dia mulai kasih satu persatu penderitaan, pengalaman yang saya anggap itu luar biasa, sehingga sampai akhirnya saya bisa berkata seperti Ayub, tapi sekarang mataku sendiri memandang. Kita mulai mengenal Allah bukan hanya dari kata orang, tapi dari pengalaman perjalanan bersamanya. Itu sebabnya mari mulai belajar mengenal dan mengalami Tuhan di dalam setiap tantangan pergumulan hidup yang kita alami. Dan kemudian mulai berkata, sekarang Tuhan, mataku sendiri memandang Engkau. Amin. Yang keempat dan yang terakhir, kalau sudah kata terakhir ini sudah banyak menyenangkan. Ya, yang keempat, supaya kita sadar akan kesombongan dan kelemahan diri sendiri. Ayat menutup dengan berkata di ayat 6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal dalam debu dan abu. Ayub sampai kepada sebuah titik, dia menyadari bahwa sebenarnya dia sombong. Pertobatan Ayub bukan karena ia berbuat dosa tersembunyi yang menyebabkan penderitaan. Ayub tidak berdosa. Dia sangat saleh. Ketika anak-anaknya berdosa, dia berdoa mempersembahkan kurban supaya anak-anaknya tidak dihukum. Melainkan karena kesombongannya, ingin memahami hal-hal yang melampaui kapasitasnya Ayub. Dia merasa dia bisa mengerti Tuhan. Dia merasa dia bisa menyelami pikiran Tuhan. Penderitaan menyadarkan kepada kita bahwa kita, saya dan saudara adalah manusia yang terbatas. Amin. Adalah manusia yang tidak mengerti pikiran Tuhan. Kita tidak bisa melampaui, tidak bisa menyelami pikiran-pikiran dan maksud tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanyalah ciptaan. Dia Allah yang maha besar. Amin. Tuhan memang mengundang kita bertanya, tapi bukan untuk menghakimi dia. Siapa kita untuk bisa menghakimi Tuhan dalam segala sesuatu yang kita alami? Penderitaan harus membuat kita sadar dan rendah hati, mengakui bahwa dia Allah yang maha besar. Hanya kita manusia biasa. Kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Kita perlu Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah mengandalkan diri kita. Jangan pernah mengandalkan koneksi. Jangan pernah mengandalkan bahkan harta, jabatan. Semua yang kita punya, sadarilah bahwa itu semua datang dari Tuhan. Justru kita perlu Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya kita semakin mengerti dan mengenal apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya kita tetap berdiri teguh, percaya pada Allah yang berdaulat, berhikmat, penuh kasih, dan yang sedang membentuk kita semakin serupa dengannya. Sekalipun melalui jalan penderitaan.
Amin. Mari.